7 jasad tanpa identitas ditemukan warga mengambang di Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa pekan yang lalu. Di tubuh korban tidak ditemukan tanda atau bekas kekerasan fisik. Musibah apa yang terjadi pada mereka sehingga kehilangan nyawanya? Simak dalam berkas buser, pesta ulang tahun berujung maut. Jadi berapa? Bang, berarti 8 ini bang ya? Kita satu lagi ya? Berapa nih jadinya bang? 17. Minggu pagi 22 September 2024, Badan SAR Nasional Basarnas mengevakuasi sejumlah jasad mengambang di Kali Bekasi, Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Ada yang nangkap 2 orang, ini satu loncat, panik atau apa lewat. Benar-benar temuan yang mengejutkan, terutama bagi warga perumahan Pondok Gede Permai yang paling dekat dengan lokasi ditemukannya korban. Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Ketujuh jasad kaku yang ditemukan semuanya utuh, berjenis kelamin laki-laki dan masih remaja. Tidak ada warga yang mengenali korban. Masih belum clear apa yang terjadi pada korban, namun ada saksi yang menyebut para korban terlibat tawuran dan berusaha menyelamatkan diri dengan lompat ke kali. Keterangan ini masih didalami polisi. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit untuk dicari tahu penyebab kematian korban. Dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, hasil pemeriksaan awal terhadap para korban ditemukan ciri yang sama. Sementara itu untuk identifikasi cepat, pihak medis butuh data sebanyak-banyaknya. Jadi dari pemeriksaan awal ketujuh jenazah tersebut memiliki ciri yang sama, hampir sama. Satu terendam air, juga proses pembusukannya sudah muncul. Jadi air itu suhunya rendah sehingga akan reserve, tapi begitu sudah diambil, dia akan proses pembusukan berjalan. Jadi setidaknya 24 jam. Bendera kuning nampak di sebuah rumah di Kelurahan Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat Minggu sore. Rupanya salah satu dari korban yang tewas di Kali Bekasi adalah Muhammad Rizky. Sebelum ditemukan tewas, Rizky yang telah yatim piatu sempat berpamitan untuk berangkat kondangan bersama teman-temannya pada Jumat malam. Namun hingga Minggu, korban tak kunjung kembali. Upaya pencarian korban berakhir dengan kabar duka. Saya nyuruh kakaknya buat ke lokasi yang penemuan itu, dengan udah dibawa ke rumah sakit ya katanya. Terus saya telepon kakaknya, coba cek ke rumah sakit yang di Kramat Jati. Sampai rumah sakit, ada salah satu dari jenazah Rizky. Saya juga sempat mimpiin dia sih. Jadi firasat dari keluarga aja sih. Keluarga masih menanti kedatangan jenazah korban yang masih diotopsi. Usai tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi, beredar sebuah video yang viral di media sosial. Lu kagak muat, lu yang gede mah. Jangan duduk gitu. Dari video amatir ini terlihat sejumlah remaja diamankan polisi di perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Lu biasanya juga duduk begini lo kalau tawuran kan? Ditangkap lu, gak muat di motor. Dadah. Polres belajar berantem. Diduga remaja yang diamankan masih terkait dengan 7 orang remaja yang tewas di aliran Kali Bekasi. Jadi kan ibu kan pagi-pagi mau jualan nih. Tahu-tahu kok rame-rame ada patroli, ada polisi, ada intel. Tahu-tahu ada bocah-bocah di sini pada jongkok ya kan. Kok udah dimasukin, ternyata katanya tuh mau tawuran apa gimana, kronologisnya gitu. Apa kemarin yang selamat tuh pakaiannya pada basah, Bu? Iya, itu pokoknya orang 8 pokoknya. Ada yang dinaikin naik motor. Bahkan ada warga yang sempat menolong beberapa remaja yang tercebur ke Kali Bekasi. Ada polisi 2 orang datang minta pertolongan sama saya waktu di pos itu, di pos keamanan. Pas itu suruh bawa tambang, ada anak yang tawuran itu yang nyembur katanya gitu. Pas itu saya waktu itu ngangkatin sama dari pihak kepolisian yang 2 orang itu udah hampir mau mati. Anak itu kata
katanya ada temennya yang nyebur 7 orang di kali masih ketinggalan katanya. Sementara dari rekaman kamera CCTV milik BPBD Kota Bekasi tidak terlihat jelas adanya sejumlah remaja yang lompat ke aliran Kali Bekasi Sabtu dini hari. Polisi yang sudah mengamankan sejumlah remaja yang diduga akan terlibat tawuran ini memilih salah satu remaja yang dimintakan kesaksiannya perihal apa yang terjadi, termasuk perihal sejumlah remaja yang menjeburkan diri ke kali hingga 7 remaja diantaranya kehilangan nyawa. Diawali saat Sabtu dini hari pukul 3, sejumlah remaja berkumpul di sebuah gubuk di depan gudang semen merah putih Jati Asih. Di situ berkumpul sekitar 60 orang dengan puluhan kendaraan roda 2. Di tempat tersebut mereka melakukan aktivitas minum minuman beralkohol dan terindikasi juga ada satu senjata tajam di lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 3.30 dini hari, tim perintis presisi datang ke tempat itu. Jadi setelah melihat adanya kedatangan tim presisi, remaja yang berkumpul di tempat tersebut kemudian melarikan diri kocar-kacir. Ada yang mengarah ke perumahan warga di Jalan 1 Pai 1 dan ada juga beberapa yang mengarah ke arah Kali Bekasi. Ada beberapa saksi yang meloncat ke Kali Bekasi dan ada beberapa yang memang tidak berani untuk meloncat karena melihat kondisi tempat yang tidak memungkinkan. Polisi akhirnya mengamankan 22 remaja plus 21 bilah senjata tajam. 3 di antara remaja itu kedapatan memegang senjata tajam. Polisi belum bisa memastikan apakah puluhan remaja itu merupakan geng motor atau bukan. Sementara itu, salah satu korban dari 7 remaja tewas di Kali Bekasi Jati Asih yang telah teridentifikasi, Ahmad Dafi, tiba di rumah duka di Jalan Narogong, Kelurahan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Keluarga luruh dalam duka. Nggak bisa saya, nggak bisa anak saya. Jenazah Ahmad Dafi 16 tahun, bungsu dari 5 bersaudara ini langsung disolatkan dan dibawa ke pemakaman umum di TPU Bantar Gebang. Kakak kandung korban mengisahkan, korban izin pergi berdua dengan temannya ulang tahun rekannya. Keluarga sudah sempat melarang. Tangis itu pecah setelah orang tua Vino Satriani, salah satu korban tewas dalam insiden di Kali Bekasi 22 September lalu, mendengar kabar jenazah Vino sudah bisa dijemput dari RS Polri untuk dikebumikan. Kedatangan mereka ke TKP untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. 2 orang tua Vino membawa serta 2 rekan Vino yang datang ke acara ulang tahun Vino yang diadakan di dekat Kali Bekasi, Jalan Kawasan Bojong Menteng, Kelurahan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka berhasil selamat dalam insiden itu. Datang sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, lokasi sudah ramai dengan remaja lain. Mereka kaget karena tiba-tiba polisi datang. Bisa nyampe ke sini itu dalam rangka acara apa sih? Acara selamat ulang tahun Pino. Ulang tahunnya Pino, gitu. Nah, itu yang ngajak siapa kalau adik? Pino. Peringatan tembakan 2 kali. 2 kali, terus kalian bubar, ketakutan gitu ya? Kalau adik Surya kemana waktu kabur itu? Arah sono, Pak. Nyemplung kali ini ya? Nyebrang, bisa sampai seberang? Nyebrang. Saya juga pas polisi datang tuh langsung nyebrang sono sama tembusannya perumahan dekat Pasar Pocong. Oh gitu. Itu dengar juga tembakan? Pas saya nyebur tuh polisi ada yang teriak, "Woi, muter balik." Mati itu. Pas saya udah sampai pinggir tuh polisi ngomong, "Gua tembak lo gitu," tapi saya nggak dengar suara tembakan. Karena sibuk menyelamatkan diri, mereka tak tahu ada sejumlah remaja lain yang ikut dalam acara itu tidak selamat. Orang tua Vino sendiri berharap aparat bisa menjelaskan apa yang terjadi hingga anaknya menjadi korban. Sedih bercampur pilu juga dirasakan keluarga Rido Darmawan. Remaja berusia 15 tahun, salah satu korban dari 7 jenazah remaja yang ditemukan tewas di aliran Kali Bekasi saat akan disolatkan di masjid tak jauh dari rumah duka di kampung Gedung Gede, Desa Setiamekar, Tambun Selatan, Bekasi. Korban merupakan anak ke-7 dari 7 bersaudara. Rencananya korban akan dimakamkan di TPU desa setempat. Terkait tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi, jumlah anggota polisi yang diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya bertambah menjadi 17 orang dari yang sebelumnya hanya 9 orang.
Selain tim patroli Polres Metro Bekasi Kota, anggota kepolisian dari tingkat Polsek Jatiasi dan Polsek Rawalumbu ikut diperiksa. Terhadap remaja yang sempat diamankan, penyidik memperoleh kesaksian. Mereka menggunakan kode pesta ulang tahun agar tidak dicurigai keluarga saat mereka pamit keluar rumah. Mereka pakai kode apa untuk berkumpul? Pesta ulang tahun. Dan ini sudah diambil keterangan ya, bahwa kode-kode itu adalah, maksudnya adalah untuk tawuran. Ini fakta ya, fakta dari beberapa saksi ya. Pak, kita nggak di belakang aja. Oh, di belakang aja ya. Terus. Disambut hujan deras, jenazah Vino Satriani, remaja berusia 15 tahun yang meninggal dunia di aliran Kali Bekasi, tiba di rumah duka di Kampung Kelapa II, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akhir hidup yang amat menyesakan, karena di hari itu Vino baru bertambah usia. Kedukaan keluarga benar-benar tak terbendung. Ayah Vino mengingat di hari naas itu sang anak pamit akan merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Pakai helm rapi gitu kan. Udah saya biarkan kan, namanya muda ya udah, saya mau rayain ulang tahun. Jam 2 saya telepon nggak aktif, jam 3 nggak aktif. Mana ya saya cari? Terus saya tanya Sanu, karena dia tahu saya ini izinnya mau jemput Sanu kerja di Cakung gitu kan, sambil di telepon neneknya gitu. Pas saya tanya, saya tanya Sanu itu, dia bilang katanya, Pak Vino, saya diantarin Vino ke sini, habis itu Vino pergi nggak tahu kemana katanya. Ternyata pas kita tanya sama teman-teman lagi yang selamat, Sanu sama abangnya Sanu itu, si Surya sama Vino ada kumpul. Dia tuh menyembunyikan, takutan mungkin kan. Dua jenazah terakhir yang teridentifikasi di RS Polri atas nama Rizky Ramadan 15 tahun dan Reski Dwi Cahyo 16 tahun yang tinggal bertetangga di Ciketing Tengah, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usai kedua jenazah disolatkan di musola yang sama, keduanya diantar ke peristirahatan terakhir di pemakaman yang sama dekat rumah mereka. Diduga kuat, keduanya berteman dan saat kejadian berada di lokasi yang sama. Keluarga salah satu remaja tewas, Rido Darmawan, Minggu 29 September, menggelar tabur bunga dan berdoa untuk 7 remaja yang menjadi korban di Kali Bekasi, belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Meski jenazah sudah dimakamkan, pihak keluarga masih memiliki tanda tanya besar. Apakah sudah sesuai SOP-nya atau belum? Kalau sudah, mana? Seperti apa? Kan nggak pernah disampaikan sampai sekarang. Dan Kasat Reskrim pun sampai sekarang mengatakan masih dalam proses penyelidikan terus. Gitu. Oke, kita tunggu. Sampai kapanpun kita tunggu, dan saya minta kasus ini harus dituntaskan. Jangan ditunda-tunda, harus bersih. Karena kalau berbicara hukum itu harus clean, selesai, bersih. Jangan abstrak atau samar-samar. Informasi dari yang selamat itu memang tidak ada yang namanya tawuran. Makanya itu menjadi suatu kejanggalan buat kami. Tidak ada tawuran, kenapa kok mereka bisa lari berhamburan? Ada apa di situ? TKP di situ. Apakah ada prosedur dari petugas kepolisian yang ugal-ugalan dalam membubarkan sebuah massa atau bagaimana seperti itu? Kuasa hukum keluarga korban juga masih mengumpulkan kesaksian dari sejumlah pihak untuk melihat kasus ini lebih jelas. Hampir 2 pekan pasca ditemukannya 7 mayat remaja mengambang di aliran Kali Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota akhirnya menjawab keresahan keluarga korban. Hasil pemeriksaan yang melibatkan gabungan dokter forensik RS Polri dengan kedokteran forensik Universitas Indonesia, tim forensik RSPAD, tim Inavis dan DNA, disimpulkan ke-7 jenazah tewas tenggelam. Kami lakukan pemeriksaan dalam dan kami temukan adanya pasir dan lumpur ya di sebagian saluran pencernaan dan saluran pernapasannya. Kemudian kami juga ambil sampel untuk uji getah paru, dan di sumsum tulang kami juga temukan adanya ganggang atau tumbuhan air. Kemudian pada ke-7 jenazah tidak ditemukan adanya luka-luka terbuka maupun patah tulang. Kemudian dari hasil kesimpulan kami selaku dari tim itu ke-7 jenazah meninggal dengan sesuai kondisi tenggelam. Sementara Puslap 4 Bareskrim Polri menyimpulkan kandungan alkohol ditemukan di semua tubuh jenazah. Untuk parameter alkohol, kami temukan di semua organ tubuh dari ke-7 korban itu positif alkohol jenis etanol atau etil alkohol dengan rumus molekul C2H5OH dengan berbagai
variasi kadar ataupun konsentrasi. Propam Polda Metro Jaya sendiri telah memeriksa sejumlah anggota tim perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota yang mengadakan patroli pada malam kejadian. Hasil pemeriksaan dan pendalaman Bid Propam Polda Metro Jaya terhadap para petugas yang melaksanakan patroli, kemudian beberapa tersangka, kemudian beberapa orang yang ada di lokasi, hasilnya adalah tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin dan atau tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang telah dilakukan. Polisi telah menetapkan 3 orang dari 22 orang hasil penangkapan tim presisi saat patroli sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. 21 bilah senjata tajam dan 30 sepeda motor para remaja juga disita.